Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melakukan tadabbur Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Ini bagian keberapa? Beberapa kali pertemuan kita membahas Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Itu Asmaul Husna itu mengisyaratkan sifat zat, af'al, perbuatan, irodat, kehendak atau keinginan yang tidak bisa digunakan menjadi nama manusia. Jadi kalau Rohim harus pakai Abdul Rohim atau Saifur Rohim, tidak boleh nama manusia Rohim atau nama manusia Rohman pakai Abdul Rahman atau apa lagi Jabbar, Abdul Jabbar, karena itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Esa dalam segalanya, baik nama, sifat, zat maupun perbuatan. Jadi tidak ada yang menyamai dalam segala hal. Setiap umat mesti bertauhid, mengesahkan Allah. Maka kita kenali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 99, tapi kita masih nama Allah wungkul gitu yang kita bahas. Nggak tahu berapa kali membahas nama Allah saja, belum nanti nama-nama yang lainnya. Dan setiap umat mesti bertauhid, mengesahkan Allah dalam segalanya yang dikhususkan oleh baginya, oleh Allah dan bagi Allah. Oleh karena itu untuk mengenal Allah mesti mengenal namanya. Asma Allah memiliki 99 nama yang patut dikaji, dipahami, dianalisis. Utamanya bagaimana penerapannya dalam segala aspek kehidupan, khususnya beribadah kepadanya. Jumlah lafaz Allah, sekarang kita mulai dengan lafaz Allah saja. Di dalam Al-Quran kita lihat kajian pertama Asmaul Husna adalah nama Allah atau Lafzul Jalalah. Dalam nama Allah itu dinamai Lafzul Jalalah, Allah. Baik di ujungnya berbaris dhammah seperti Allahu, berbaris fathah Allaha, maupun berbaris majrur atau jar Allahi, yang jumlahnya itu tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 1567. So, ibu dihitung di dalam Al-Quran kecap Allah saja, ada Allahu, ada Allaha, ada Allahi, itu jumlahnya 1567. Nah sekarang mah gampil atau ngitung nama. Hitung nama Allah di dalam Quran gampil, tinggal klik aja di dalam komputer. Itu kan muncul Allahnya berapa, Allahinya berapa, Allahunya berapa kalau kita ingin secara rinci. Kalimah Allah yang diawali huruf atau awalan seperti A dalam Al-Quran itu 113. Kalau diawali dengan bi sehingga billahi itu tercantum 133. Dan diawali dengan ala, alallah itu 69. Kemudian diawali dengan ilah, ilallah itu 36. Kemudian fi, fillahi itu 10. Tallahi 8. Wallah itu sebanyak 230 kali. Innallaha 243 kali. Kanallahu 10, wa kanallah 40 pakai wa, dan walillah itu sebanyak
27 kali. Sedangkan fallah 6 kali, ismullah 9 kali, bismillah 3 kali, ma'allah sebanyak 16, dunallah 71, ghairullah 6 kali, minallah 88 kali. Itu nama Allah. Jadi jumlahnya masing-masing. Sekarang kita lanjutkan pada kalimat Bismillah atau asma Allah yang berbunyi dengan Bismillah. Di dalam Al-Quran itu ada Bismillah, ada Ismullah tanpa bi. Sekarang kita lihat Bismillah. Kalimat ini aslinya terdiri dari 3 kata, yaitu bi, ismu atau ismi, dan Allah. Perkataan bi itu mempunyai cukup banyak maknanya. Bi teh kata Al-Ghalayini teh ahli nahu, ahli bahasa apa? Ahli alat bahasa Arab, namanya Al-Ghalayini. Kitab nahunya tebal sekali ya. Kitabnya Jami'ud Durus Arabiyah yang selesai disusun tahun 1330. Jadi sebelum saya lahir sudah selesai ya disusun. 1900 atau tahun 1912. Juz 3 halaman sekian menjelaskan arti bi itu 13 makna bi itu. Jadi kalau bismillah itu maknanya ada 13. Pertama bi itu namanya ilsok yang berarti dengan. Sehingga ibu-ibu kadang-kadang menyebut bismillah itu diartikan dengan apa? Diartikan bismillah dengan nama Allah. Yang kedua, al-isti'anah atau bantuan. Makanya kadang-kadang bismillah itu diartikan aku minta bantuan kepada Allah. Yang ketiga, sababiyah, sebab atau karena. Bismillah karena Allah. Kemudian at-ta'diyah, mentransitifkan kata yang transitif. Jadi itu tidak mempunyai arti tentu bi-nya. Bismillah. Itu menurut Al-Ghalayini ada 13. Kelima qasam, yaitu sumpah billah. Demi. Di bismillah itu bisa diterjemahkan demi asma Allah, demi nama Allah. Kalau billahi demi Allah. Atau iwad tebusan. Badal pengganti. Dorfiyah berarti pada asma Allah atau di. Kemudian musahabah bermakna beserta. Tab'idiyah sebagian asma Allah, sebagian nama Allah. Kemudian kadang-kadang berarti an tentang bi itu. 12 al-isti'la atas. Sehingga diartikan bismillah itu atas nama Allah. Kemudian at-ta'kid atau zaidah penguat sebagai tambahan. Tentu untuk penguat kata setelahnya. Jadi bismillah itu menguatkan kata ismullah. Itu perkataan bi ya. Dengan demikian arti bismillah bisa diartikan dengan nama Allah. Kemudian kedua, mohon bantuan dan pertolongan Allah. Bismillah itu karena dilatar belakangi Allah, disertai atau bersama nama Allah, atas nama Allah. Bismillah itu kurang-kurangnya 7 makna bismillah. Yang sering kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim.
Itu namanya apa? Maknanya 7. Tapi kalau mencit, Bismillahi, Allahu Akbar. Kalau mencit, kalau mau tidur, Bismillahi amut wa ahya atau Bismillahi ahya wa amut. Kalau gaul suami istri, Bismillahi jannibni wa jannibis syaiton. Jadi bismillah kan itu teh macam-macam. Ai bade gaul suami istri mah tong bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi jannibni wa jannibis syaiton. Kalau mau menyembelih bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah Allahu akbar. Kalau mau pergi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tuh bismillah, bismillah itu kesananya tergantung kepada susunan yang kita perbuat. Ada bismillahi majreha juga. Tuh, mau bepergian nanti kita lihat satu persatu berdasar hadis. Dan lafaz Allah menurut sebagian ulama merupakan isim jamid. Jamid teh naon? Bukan kata jadian. Jamid teh. Kalau kata jadian mah mustaq. Maka ada sebagian ulama berpendapat nama Allah teh kata perkataan jamid. Jadi tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Seperti masjid. Masjid itu bukan isim jamid. Itu mustaq, karena masjid itu berasal dari kata sajadah, yasjudu, sujudan, masjad atau jadi masjid, musola itu dari sholat. Itu isim jami apa? Isim mustaq namanya. Madrasah dari darosa, yadrusu. Beda dengan saburoh. Nah, kalau saburoh mah pantulis itu jamid, tidak ada asal usulnya. Atau tobashir, kapur tulis. Kalau mirsam berasal dari rosama. Rosama itu memang gambar, mirsam alat gambar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada isim jamid, ada isim mustaq. Sama dalam bahasa Arab juga apa? Dalam bahasa Indonesia juga kan ada kata jadian, ada kata asli atau kata asal, kata apa, pokok kata. Dalam bahasa Arab juga begitu kan, seperti kursi mah itu mah kata asli. Beda dengan umpamanya apa, kalau tempat duduk mah pakai tempat ya. Dalam bahasa Indonesia mah perkataan mustaqnya sedikit ya. Perkataan mustaqnya sedikit. Kalau bahasa Arab itu banyak perkataan itu dari mustaq. Jadi dia bisa ditelusuri asal usulnya. Berasal dari kata apa. Biasanya kata asalnya fi'il seperti fi'il madi itu ya yang menunjukkan telah. Biasanya kata asal. Di dalam bahasa Arab itu lebih banyak gitu, kata-kata yang mustaq. Jadi ada asal usulnya. Termasuk lafaz Allah dikatakan isim jamid teh menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama lain katanya lafaz Allah teh lafaz jalalah itu mustaq. Yang menunjukkan keagungan. Jadi menurut sebagian ulama bahwa lafaz Allah itu mustaq dari al-ilah. Jadi diidghamkeun al-ilah menjadi Allah. Karena al-ilah itu berasal dari kata aliha ya lahu alihatan. Yang berarti alihate menyembah atau mengabdi berbakti, menyembah, tunduk, patuh, sehingga Allah teh sesuatu yang disembah artinya. Makanya dulu Cak Nur itu berpendapat la ilaha illallah itu terjemahnya tiada Tuhan, T-nya kecil,
selain Tuhan yang T-nya besar. Jadi karena Allah teh Tuhan menurut Cak Nur dulu. Cukup ramai itu di masyarakat, dihebohkan. Nah, karena apa? Karena dia berpendirian perkataan Allah teh ustaz dari al-ilah, dan ilah itu dari aliha, ya'lahu, ilahatan, atau alhah, alihatan. Dengan demikian, menurut mereka lafaz Allah itu bermakna zat yang patut dan berhak disembah. Maka tiada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan dipertuhankan selain Allah. Jadi kalau Allah ada yang mengatakan Jamid karena itu nama asli, ya. Ada juga yang mustaq. Sekarang nama yang diawali basmalah. Asma Allah yang ditadaburi secara terprogram sesuai dengan urutan yang tercantum di dalam mushaf Al-Quran. Jadi kita akan menelusuri Asmaul Husna itu berdasar yang tercantum di dalam Quran. Kan yang tercantum di dalam Quran pertama kali apa? Bismillah. Karena diyakini Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Walaupun di kalangan ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat Bismillah teh bukan ayat pertama surat Fatihah. Seperti ulama-ulama di Saudi Arabia itu berpendapat bahwa Bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau di Saudi Arabia itu imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram, atau imam-imam seluruh masjid di Saudi Arabia yang didirikan oleh pemerintah masjidnya, pasti imamnya tidak mengeraskan basmalah. Kalau jadi imam itu Fatihah, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mereka berpendapat bahwa Bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya kita tadaburi dari Bismillah dulu, karena ini tercantum di dalam mushaf Al-Quran pertama kali. Eta marek disebut masuk ayat pertama dari Al-Fatihah atau tidak termasuk, terserah. Tapi yang tercantum di dalam Al-Quran, Bismillah, makanya ditelusuri. Nanti kalau Bismillah, setelah Bismillah, Ismullah tanpa bi. Nanti kalau setelah Bismillah, Ismullah tanpa bi, maka Alhamdulillah. Jadi lillah telusuran berikutnya atau tadabur berikutnya. Jadi panjang kene lafaz Allah teh. Lafaz Allah pertama kali disebut dalam mushaf adalah Bismillah, yang ternyata di dalam Al-Quran tercantum 3 kali. Yaitu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Hud ayat 41 dan surat An-Naml ayat 30. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud yang angka pertama 196, angka kedua itu angka pertama itu menunjukkan lahir dan angka kedua itu menunjukkan wafat. Jadi lahir 196, Bukhari itu wafat 256. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah mencantumkan lafaz ini pada setiap awal bab. Jadi kalau Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi itu setiap awal bab pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ibu membaca Sahih Al-Bukhari, bab ibtida'il wahyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bab sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap bab teh ada Bismillah, itu Al-Bukhari. Begitu pula Muslim,
Abu Daud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Tapi kalau An-Nasa'i tidak mencantumkan basmalah. Jadi lafaz ini pada setiap awal bab yang menunjukkan betapa penting dibaca setiap awal menyampaikan hadis oleh beliau itu. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah seperti tadi cantumkan, tapi oleh imam-imam ini mencantumkannya di setiap awal bab. Aclok. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu disebut al-basmalah. Kalimat al-basmalah itu pertama kali tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sering terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi pengertian Ar-Rahman, pengertian Ar-Rahim itu nanti dibahas secara panjang ya pada bab Rahman dan Rahim. Dan setiap awal surat dengan lafaz ini, kecuali surat At-Taubah. Ya, di dalam Al-Quran kan setiap awal surat pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi surat At-Taubah mante. Baro'atun minallah, kunaon te. Banyak sebabnya. Pertama tentu saja yang benar karena Rasul tidak basmalah sebelum membaca surat Al-Baro'ah. Kedua, maknanya teh ngagejelok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Baro'atun, putus hubungan. Dengan gejelok kan? Kasih sayang karena putus hubungan. Di surat Al-Baro'ah mah diawali dengan putus hubungan dengan orang kafir. Jadi memang ditinjau dari makna ngagejlok gitu. Bismillah teh karena baro'ah. Beda dengan karena Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan kena gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim kan kena gitu. Jadi, awal surat semuanya itu kena pakai Bismillah. Walaupun di dalam prakteknya seperti tadi saya katakan banyak ulama yang berpendapat ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi kalau begitu ayat pertama, kalau ayat pertamanya bukan basmalah, berarti surat Fatihah dengan Quran 6. Enggak, tetap 7. Karena ayat ke-6-nya siratal ladina an'amta alaihim. Makanya kalau imam membaca tidak terdengar bismillahnya, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, itu selalu berhenti. Siratal ladina an'amta alaihim, berhenti. Nanti dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim dulu, maka siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tertib bacaan ya. Jadi ibu-ibu juga kan tahu ada hukum berdasar tertib bacaan, ada hukum berdasar fikih, ada hukum berdasar hadis. Kalau hukum berdasar hadis mah perintah Rasul atau larangan, perintahnya maksa atau tidak maksa, itu hukum berdasar hadis. Kalau hukum berdasar fikih 5, haram, halal, makruh, mubah, haram, itu 5 hukum berdasar fikih. Tapi di Indonesia mah rata-rata terpola pikirannya ku fikih. Makanya kalau saya membahas hadis atau membahas Al-Quran, pasti jamaah teh bertanya, Pak Ustadz, eta teh hukumna wajib atau sunat? Jadi suka begitu ditanya teh ketika membahas kurban. Ala kulli ahli baitin udhiyah fi kulli amin. Setiap ahli bait udhiyah kurban fi kulli amin, setiap tahun. Jadi bagi ahli bait setiap tahun
mesti kurban berdasar hadis ini. Tapi jamaah teh nanya, itu teh wajib atau sunat? Gitu. Karena polanya fikih ya, wajib atau sunat. Ai hadis mah tidak berbicara wajib atau sunat, pokoknya mah parentah begitu. Parentahna itu maksa. Kurban kan maksa itu. Kenapa? Karena ada hadis lain, man kana di sa'ah walam yudohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban tapi tidak kurban, jangan dekat-dekat masjidku, musolaku. Jauh-jauh gitu ke tempat sholat saya hari mau kurban mah, kan gitu. Jadi kan marentahna teh maksa, cek hadis mah gitu. Ini menurut fikih beda-beda, ada yang mengatakan wajib, ada yang wajib muakkad, sunat muakkad, ada yang macam-macam. Jadi kita harus membedakan. Nah, ada hukum berdasar tajwid. Hukum berdasar tajwid itu makanya Al-Qur'an di Indonesia, cetakan Indonesia dulu suka ada tanda di pinggirnya waqaf mutlak, waqaf lazim, wajib. Itu ada tandanya, tapi cetakan lainnya mah tinggali. Dulu mah karena itu berdasar hukum tajwid. Jadi ada haram kata ilmu tajwid gitu. Ada makruh kata ilmu tajwid, berhenti kalau ada huruf la. Tuh, makruh berhenti. Nah, jadi kita bisa membedakan haram, wajib, sunat menurut fikih atau menurut hadis atau menurut ilmu tajwid. Bisa juga nanti haram dan wajibnya menurut undang-undang negara, ya. Kalau di Saudi ada istilah bid'ah. Bid'ah itu bukan yang melanggar aturan Rasul, tapi tidak sesuai dengan kebijaksanaan raja. Itu disebut bid'ah di sana. Jadi kalau berbeda dengan kehendak raja, itu hukumnya bid'ah, tapi bukan bid'ah masuk neraka gitu. Tapi bid'ah itu bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi itu pelanggaran ya. Kita berlanjut. Kemudian ada surat yang diawali al-basmalah, ada pula yang tidak seperti taubah. Memberikan gambaran bahwa setiap bacaan atau awal perbuatan ada yang tepat menggunakan basmalah, ada yang tidak. Karena Quran juga ada yang mengawalinya dengan basmalah, ada yang tidak. Berarti dalam kehidupan kita juga begitu. Ada yang tepat pakai basmalah, ada yang tidak. Jadi tidak setiap permulaan diawali basmalah. Tidak setiap. Kan Rasulullah SAW bersabda, contohnya beberapa perbuatan yang tidak menggunakan basmalah. Seperti bangun tidur. Bangun tidur itu tidak ada basmalah, Bu. Tapi, alhamdulillah. Jadi ibu begitu bangun tidur, alhamdulillah. Karena ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Udah bismillah begitu bangun teh da Rasul dia teu basmalah. Tanya kumaha hukumna, tong nanya hukum berdasar hadis gitu. Hukum apa pasti beda-beda, ya. Itu mati jawan fikih. Tapi kalau kita telusuri hadis, berdasar hadis riwayat Al-Bukhari dari Hudzaifah. Hudzaifah itu sahabat yang wafat 36 Hijriah. Rasul bersabda, "Idas taiqodo qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur." Hadis riwayat Bukhari di Sahih. Dan apabila Rasul bangun, maka mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak perlu bismillah dulu, langsung alhamdulillah. Walaupun kesiangan. Dasarwa tidak ada hadis yang mengatakan kecuali kalau kesiangan. Enggak. Ya begitu ibu bangun jam genep, ulang orejat, enggak udangkeun ieu teh. Ulah ngambek.
Jadi walaupun kesiangan, alhamdulillah aja. Bahagia saja walaupun kesiangan. Oh, nusur nak kaliwat. Wa ilahin nusur. Kena wa ilahin nusur sebetulnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma ilahin nusur. Oh, wa ilahin nusurnya kopi ya, teman. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kulaten nama ayat. Terjemah nama. Wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi itu juga bermakna setelah membangunkan kami karena membangun kami setelah tidur. Ahyana itu bisa dalam arti hidup, bisa dalam arti menghidup, membangunkan, ya, bangun. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak basmalah bangun tidur. Alhamdulillah. Nah, memang Quran juga kadang-kadang ada yang basmalah, kadang-kadang ada yang tidak. Makanya Rasul juga begitu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasul ketika bangun tidur langsung bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan tidur dan kenikmatan bangun. Walaupun begitu bangun cara rangkel, keram kakina karena asam urat. Bisa saja, ya tetap aja alhamdulillah. Tetap aja alhamdulillah. Karena itu memberikan konsep bagi kita, begitu bangun teh harus bahagia. Ulah pusing, ulah bingung. Jadi persepsi itu teh, persepsi positif kepada kehidupan. Jadi kalau begitu bangun ngambek, kan itu nage kecenderungan gede amek gitu. Makanya begitu bangun teh tersenyum, alhamdulillah yang telah memberikan kenikmatan bangun. Dilengkapi pula dengan ungkapan kesadaran akan dikembalikan kepada Allah wa ilaihin nusur. Jadi tidak disebutkan dalam hadis ini membaca al-basmalah terlebih dahulu. Doa syukur ini memberi syarat bahwa persepsi pertama begitu bangun mesti melambangkan bahagia. Jangan bersedih dikala bangun tidur. Tanpa kecuali apakah bangun terlambat ataukah cepat. Kebahagiaan di waktu bangun itu akan memberikan dorongan persepsi positif menghadapi kehidupan. Di kehidupan pagi itu menjelang siang kita positif. Pasti baik. Hasil penelitian para ahli menggambarkan bahwa bersyukur, berbahagia waktu bangun tidur itu akan muncul energi positif di siang hari. Jadi kalau bangun amek-amekan, maka energi negatif kadituna teh jadi beki amek. Tapi kalau begitu bangun bahagia, energi positif akan muncul. Mulailah dengan tersenyum. Kita bangun. Ambil napas secara mendalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ambil napas. Namun lanjut usia ulah ngorecat. Kadigdi duduk heula. Sabab anu ngorejat ngadigdi teh sok tijarikeun. Banyak yang jatuh di pagi hari kan? Banyak yang jatuh di pagi hari. Yang meninggal subuh-subuh. Dan itu ngagorejak langsung kaget. Aduh, ngamuk gitu. Kalau kesiangan ngamuk. Yang pipis langsung lompat. Launan heula. Tahan heula. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur.
Makanya kalau ngabangkunkeun orang tidak boleh sentak-sentak. Harus pelan-pelan kalau ngabangkunkeun orang teh. Ya itu di pesantren Banjur itu nggak baik. Jadi nggak mendidik itu. Harus dikoreksi itu kiainya. Kita harus berani. Harus berani ngoreksi kiai. Ya. Tapi saya mah belum pernah di Banjur ku kiai. Belum pernah. Karena memang mungkin tahu kiainya, tahu hukum. Nggak pernah dia. Jadi walaupun ada yang masih tidur waktu ngaji, beliau mengaji aja langsung ke bangun tuh Kiai Putoli. Jadi tidak ada pesantren itu yang menerapkan karena bangun tidur walaupun bagaimana tidak boleh memaksa. Paling dalam itu teh lalaunan lah ya. Dan itu banyak kalau bangun kaget itu banyak yang berakibat stroke gara-gara bangun kaget. Jadi bangun kaget, lari, KWC, jatuh, tijalike, cer nusek. Makanya rasakan kebahagiaan bagi yang bangun. Nah kalau ibu membangunkan juga harus pelan, harus tertib, harus sopan. Ya. Karena setelah istirahat. Kemudian masuk WC juga tidak langsung bismillah. Tapi tidak ada kholal Allahumma. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim kalau masuk WC teh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, hadis riwayat Bukhari. Apabila hendak masuk jamban, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala setan, baik laki-laki maupun perempuan. Rasul berlindung kepada Allah segala sesuatu yang kotor atau dorongan jahat yang dilambangkan setan, baik jenis kelamin laki-laki, setan laki-laki ke perempuan, setan perempuan ke laki-laki, maupun yang jenis perempuan. Dalam hadis ini tidak disebut Rasul membaca basmalah dulu. Jadi mau ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian sholat. Ketika sholat, Aisyah yang wafat 57 Hijriah menerangkan kana Rasulullah SAW yastaftihus sholah bitakbir. Membuka sholat itu takbir, Allahu Akbar. Jangan bismillah dulu, dah Rasul kayak gitu. Ya kadang-kadang kan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pan Rasul kayak Allahu Akbar mulaina. Bismillah mangke. Di dalam sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik yang keras, seperti di kita mayoritas keras baca basmalah Fatihah, atau di Saudi lalaunan. Jadi yastaftihus shalah bitakbir. Dengan takbir. Kunaon atuh memeh takbir ngabetem we cicing. Tidak perlu baca apa-apa kalau berdasar hadis ini. Kayaknya tadi saya katakan kumaha eta teh hukumna. Saya mah tidak berbicara hukum. Cek hadis mah gitu. Jadi teu make nanaon. Jadi mau takbir teh Allahu Akbar cicing we heula ya. So begitu sudah siap Allahu Akbar. Makanya kalau imam itu kan memperhatikan makmum, makmumnya udah siap belum? Kalau makmumnya dan siap mah cicing we tinggal heula. Kalau makmumnya belum siap mah. Jadi kalau makmum sudah siap Allahu Akbar. Sering ditemukan di masyarakat sebelum sholat membaca atau mengucapkan sesuatu. Dan ada pula dengan mengawalinya basmalah. Ternyata berdasar hadis ini, awal sholat itu takbir.
Karena yastaftihus shalah bitakbir. Ini hadis riwayat Muslim. Nomor 768 dan ditunjukkan ya halaman dan jilidnya. Di Rasul SAW mengawali sholatnya dengan takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram. Kemudian bertemu dengan sesama muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengan sesama muslim, salam. Jadi entong bertemu dengan seseorang, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Enggak, assalamualaikum langsung. Makanya kalau saya mah bertemu dengan ibu-ibu juga ke sini, assalamualaikum itu bismillah heula. Nah, berdasar hadis ini tidak pakai basmalah. Rek assalamualaikum teh. Idza laqitahu, apabila bertemu sesama muslim, fasallim alaihi. Salamlah. Jadi kalau begitu sebelum salam berdasar hadis ini tidak ada basmalah. Jadi tidak pakai basmalah. Kalau mau pidato gitu, kalau mau sambutan, bertemu kita, assalamualaikum aja, tong bismillah lah. Karena di situ dikatakan oleh hadis riwayat Muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Dan selanjutnya ya. Kemudian mengawali khutbah atau ceramah. Mengawali khutbah atau ceramah juga tidak bismillah. Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Jum'ah yahmadullah wa yusni alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali khutbah seperti khutbah Jumat, mulainya alhamdulillah. Makanya kalau saya mau khutbah Id juga tara takbir heula. Sebab Rasul mengawali khutbah itu hamdalah. Takbir di mana? Di tengah-tengah. Jadi kalau kita khutbah Id, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha kan imam sok Allahu Akbar heula. Tapi kalau berdasar hadis ini, rek khutbah Jumat, rek khutbah Id, awalnya hamdalah. Makanya saya enggak kalau pangweku ibu, kalau saya kan khutbah Id maupun khutbah Jumat kan selalu direkam, termasuk sekarang kan direkam. Jadi direkam dan dikirim ke YouTube. Khutbah Idul Adha kemarin juga itu ada di YouTube. Kemarin tuh di Lapang Manggah, Jalan Manggah. Alhamdulillah awalnya takbirnya di tengah-tengah. Rasul banyak takbir ketika khutbah Idul Adha dan ketika khutbah Idul Fitri. Tapi bukan di awal. Di tengah-tengah khutbah. Jadi saya tidak bicara hukum ke Rasul mak gitu. Mengawali khutbah teh hamdalah. Alhamdulillah. Kunaon jadi nggak assalamualaikum heula eta mah assalamualaikum mah karena bertemu. Tapi kalau khutbah Id, khutbah Jumat karena geus salat heula gitu. Makanya tidak assalamualaikum. Setelah khutbah Id ya, assalamualaikum kan sudah bersatu dengan jamaahnya. Makanya begitu berdiri langsung hamdalah, alhamdulillah tidak assalamualaikum. Kalau khutbah Jumat kan mau adan assalamualaikum teh idza laqitahu teh. Tapi ketika khutbah nama teu assalamualaikum deui. Hamdalah we. Jadi beda antara khutbah Id tidak assalamualaikum karena sudah bareng-bareng dengan jamaahnya tadi. Sudah sholat. Sama khutbah kusuf ya, khutbah gerhana. Khutbah gerhana kan udah sholat khutbahnya. Nah, karena khutbahnya udah sholat, jadi sudah komunikasi dengan jamaah, maka tidak assalamualaikum langsung ya. Tuh kita telusuri contoh-contoh dari Rasul ya. Yaumal Jum'ah yahmadullah wa yusni alaih.
membaca hamdalah. Jadi ibu-ibu nanti kalau sini mau pengajian, mangga assalamualaikum dulu karena baru bertemu, tapi tidak perlu bismillah dulu sebelum assalamualaikum. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mangga ngaos. Istiadah, diteraskan bismillah, mangga. Jadi tidak usah bismillah sebelum assalamualaikum. Jadi Rasul tidak memulai khutbah atau ceramah dengan basmalah, melainkan dengan memuji Allah atau hamd. Ada yang beralasan bahwa basmalah itu dibaca pada setiap permulaan pekerjaan. Ada juga kan cina setiap permulaan pekerjaan. Yaitu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, setiap perbuatan yang berbobot yang tidak diawali bismillah itu sia-sia. Hadis ini bertentangan dengan hadis lain, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillah akto. Jadi bertentangan hadis itu. Ternyata selain bertentangan antara satu dengan yang lain, ternyata dua-duanya hadis dhaif. Baik yang mengatakan harus basmalah segala perbuatan maupun yang mengatakan hamdalah. Jadi hadis itu lemah, kata Al-Khotobi, sebagai hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan teh naon, lemah pisan. Lemah banget. Lemah sekali. Dan yang kedua, dianggap dhaif, lemah lagi, kata At-Tibriji yang wafat 741. Jadi jelas tidak semua perbuatan, ucapan dan tindakan diawali basmalah. Tergantung petunjuk Rasul. Kapan kita basmalah, kapan tidak. Ya, seperti tadi, kalau mau menyembelih hewan, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian ternyata bunyi basmalah itu beda-beda ya. Bunyi basmalah teh. Kalimat basmalah juga ada yang tidak sama. Seperti dalam surat Hud ayat 41. Qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia Nabi Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah, bismillahi majreha wa mursaha. Jadi kalau mau bepergian naik kapal, badai kapal laut seperti Nabi Nuh, badai kapal udara, badai kendaraan, motor, mobil, atau jet, mangga kapal selam sama bismillahi majreha wa mursaha. Jadi ayat ini mengabadikan sejarah Nabi Nuh yang mengajak yang beriman untuk naik bahtera yang disiapkan menyelamatkan diri dari bencana banjir. Sekaligus juga mengajak umat agar senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bismillahi majreha wa mursaha. 3 pepergian. Kemudian asma Allah di sini juga diajarkan Nabi Nuh agar menyebut nama Allah. Ya. Jadi ucapan basmalah itu berlaku sepanjang masa. Bismillah nama kalimat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan surat An-Naml ayat 30 mengisahkan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Taetaman Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balkis yang masih kafir, yang belum Islam. Ternyata ucapan nanti bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan Rasul ketika ngirim surat ke Heraklius, Raja Roma, pada saat itu belum Islam. Maka awalnya bukan assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Sesama muslim
sama muslim. Jadi kalau surat kita diserahkan kepada non-muslim, ternyata Rasul mencontohkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman setelah menerima laporan dari burung hudhud tentang ada Ratu Saba menyembah kepada selain Allah, maka berdakwah dengan mereka. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Sabah itu agar bertauhid, agar masuk Islam. Surat tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul juga ngirim surat ke Heraklius. Kata Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, inna Herakla arsala ilahi fi nafari min Quraisy wa kanu tijaron bisam fa'atuhu fadakarul hadis qala summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquri'a fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin bin Abdullah wa rasulih ila Herakla. Jadi Rasul mengirim surat kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim kepada Heraklius min Muhammadin bin Abdullah ila Herakla adin. Herakla adimir Rum, pembesar Rum, Romawi. Dan assalamu ala manittaba'al huda amma ba'du. Selamat sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Jadi Rasul ke orang kafir mah teu assalamualaikum, tapi bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Makanya kalau ibu pidatonya di depan orang-orang non-muslim, bismillahirrahmanirrahim mah enggak. Tapi hari ayah muslim assalamualaikum. Wedak kita mah ke muslim bicara. Tapi kalau mau pidato di depan non-muslim semua, maka diawali bismillah. Karena nurutan Rasul. Jadi, tapi assalamualaikum hari kepada non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Si ibu jadi pejabat, nya pensiun ge aya nama nyalonkeun. ada dosen abdi dekan abdi Pak Profesor Sanusi Wes tos pensiun ini nyalonkeun DPR. Jadi ayeuna mah seueur para pensiun jadi calon balon. Ya balon di sini di Bandung 1 di PKS Pak Profesor Sanusi Wes itu calon dari PKS udah pensiun di Unisba, dulu dekan di Unisbanya yang mengangkat abdi, terus di UIN sekarang pensiun, calon juga. Jadi kadang-kadang ada Bu aya nama para pensiun di KDPR. Nah, jadi kalau di depan orang kafir bismillah. Jadi Rasul SAW mengirim surat ke Heraklius itu dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyembelihan itu bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Anas bin Malik. Jadi makanya ketika menyembelih mah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Makanya saya juga karena takbir diawali berdasar surat Al-Hajj ayat 36, itu takbir dulu sebelum hewan masih berdiri, takbir. Kemudian kalau sudah ngajoprak disembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ini bukan bismillahirrahmanirrahim. Eta teh penyembelihan teh karesep penyaluran hobi. Karena manusia itu senang membunuh, maka disalurkan karena membunuh hewan. Kemudian basmalah mau berangkat, pimpin pasukan, bismillah wa fi sabilillah. Faqatilu man kafara billah wala tamsulu wala taqdiru wala tahullu wala taqtulu. Siru bismillah wa fi sabilillah. Ketika mimpin pasukan, itu bismillah wa fi sabilillah. Kemudian waktu gaul suami istri seperti tadi,
Bismillah Allahumma jannibi syaiton atau Bismillahi jannibi syaiton wa jannibi syaiton mimma rojaktani. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim mau bergaul. Bismillah Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton marojaktana, atau kalimat-kalimat yang lain berdasar hadis lain. Tapi Bismillah jannibni syaiton. Dan itu eta mah refleks. Bismillahirrahmanirrahim, aduh asik. Mun geus Bismillahirrahmanirrahim asik. Iya, itu mah refleks. Jadi bawa ningku nikmat eta mah. Aya dina hate. Jadi begitu mau orasmus Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau tawaf Bismillahi Allahu Akbar. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itulah ibu-ibu rahimakumullah, pas jam 3 lebih kita akhiri kajian ini, dan insya Allah pertemuan yang akan datang Bismillah tanpa bi. Ya. Bismillah tanpa bi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.